Halo semua, baik, selamat siang. Di sini saya sebagai mahasiswa gizi akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi dengan judul menganalisa dan menguasai pengelolaan data statistik, yang dimana ini memenuhi tugas sebagai mata kuliah statistik. Baik, di sini kita akan masuk kepada materi. Ilmu statistika mempunyai sejarah yang sangat panjang bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Statistik telah banyak digunakan oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia atau Babilonia, Mesir, dan Cina pada zaman sebelum Masehi. Mereka mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang besar pajak yang harus dibayar oleh penduduk, jumlah hasil pertanian yang mampu diproduksi, dan lain sebagainya. Di sini ada pengumpulan data. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari suatu sumber data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain pada suatu titik tertentu. Semua data berasal dari sumber pertama atau primer, yaitu data dikumpulkan dari sumber pertama dan kemudian diolah oleh pengumpul data. Baik, selanjutnya kita masuk kepada salah satu jenis pengumpulan data, yaitu sensus. Sensus yaitu metode pengumpulan data dengan melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Contohnya, suatu desa di suatu kabupaten X melakukan sensus gizi masyarakat dengan cara mendata seluruh rumah tangga yang memiliki balita, anak usia 0 sampai 59 bulan. Tujuan sensus ini adalah untuk mengetahui status gizi balita secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu sampling. Sampling yaitu metode pengumpulan data menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang diamati. Contohnya, di Kabupaten Y terdapat 15.000 balita. Pemerintah daerah ingin mengetahui status gizi balita, tetapi karena keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, maka digunakan metode sampling. Dipilihlah klaster random sampling berdasarkan kecamatan. Dari 10 kecamatan, diambil 3 kecamatan secara acak, lalu masing-masing kecamatan dipilih 2 desa. Dari setiap desa, diambil 50 balita secara acak juga. Selanjutnya kita masuk kepada salah satu teknik pengumpulan data, yaitu data primer. Berikut ini merupakan beberapa metode pengumpulan data primer yang sering digunakan. Yang pertama itu ada observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan, yaitu pengumpulan data atau peneliti tidak bisa mempengaruhi nilai atau respon yang diberikan oleh responden. Salah satu ahli, Lovelock, tahun 1967 menyebutkan bahwa observasi sebagai sebuah metode memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lain, mampu memperoleh gambaran memahami tingkah laku yang kompleks dan situasi yang rumit. Contohnya itu, seorang ahli gizi mengamati pola makan anak sekolah dasar di kantin, misalnya berapa banyak anak yang memilih makanan bergizi seimbang dibandingkan makanan cepat saji. Hasil observasi dicatat untuk mengetahui kebiasaan konsumsi makanan sehat di sekolah. Lalu kita masuk ke salah satu jenis data primer, yaitu percobaan atau eksperimen. Adalah cara mengumpulkan data ketika para responden diberikan beberapa perlakuan yang berbeda dan kemudian diamati pengaruh perbedaan perlakuan ini terhadap hasil yang diperoleh. Salah satu kelebihan dari metode eksperimen adalah metode ini dapat membuat anak didik atau orang lain lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri, daripada hanya menerima penjelasan yang akan disampaikan pendidik atau dari dalam buku. Sedangkan salah satu kekurangan metode eksperimen adalah jika eksperimen memerlukan proses hasil dengan jangka waktu yang lama. Contoh dari data percobaan eksperimen ini adalah peneliti melakukan eksperimen pemberian susu tinggi protein kepada remaja dengan status gizi kurang selama 3 bulan. Berat badan, tinggi badan, dan kadar hemoglobin mereka diukur sebelum dan sesudah intervensi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap status gizi. Lalu kita masuk ke salah satu data primer yang ketiga, yaitu wawancara. Adalah tanya jawab langsung yang dilakukan oleh pengumpul data dan sumber data atau narasumber. Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau berhadapan
maupun tidak langsung melalui percakapan telepon atau video conference. Pemilihan antara wawancara langsung dan tidak langsung tentunya sangat terkait dengan jarak antara pewawancara dan narasumber serta ketersediaan biaya. Contohnya itu, ahli gizi mewawancarai ibu balita mengenai pola makan pemberian makan pada anak, seperti frekuensi makan, jenis makanan yang akan diberikan, serta kendala dalam menyediakan makanan bergizi. Wawancara ini membantu memahami faktor sosial budaya yang mempengaruhi gizi anak. Kita masuk ke jenis yang keempat, yaitu kuesioner. Adalah sekumpulan pertanyaan penelitian yang dibuat secara tertulis dan membutuhkan respon secara tertulis. Ada dua macam pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang sudah memiliki alternatif jawaban, sehingga para responden hanya diminta untuk memiliki jawaban. Sementara itu, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak memiliki pilihan jawaban, sehingga responden dibebaskan menjawab apa saja sesuai dengan yang ingin disampaikan. Contohnya, mahasiswa gizi menyebarkan kuesioner frekuensi makanan atau FFQ kepada mahasiswa lain untuk mengetahui seberapa sering mereka mengkonsumsi sayur, buah, makanan cepat saji, dan minuman manis dalam satu minggu. Lalu kita masuk pada jenis yang kelima, yaitu dokumenter. Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dapat juga dengan metode dokumenter. Yang dimaksud dengan metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip dari dokumentasi atau sumber-sumber kepustakaan seperti laporan-laporan rutin suatu institusi atau unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Hasil penelitian dalam laporan, dokumentasi, data rutin, dan lain-lain. Contohnya, seorang peneliti menggunakan rekam medis pasien di rumah sakit untuk mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium HB atau HT. Data dokumentasi ini digunakan untuk analisis suatu status gizi pasien. Selanjutnya kita masuk kepada data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau ditayang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Lalu kita masuk kepada data tersier. Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh sumber data yang tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Data tersier tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak yang terkait langsung dengan masalah penelitian, tetapi masih memberikan informasi yang berguna untuk memperkaya analisis penelitian. Di sini kita masuk pada bagian pengolahan data. Nah, pengolahan data itu bisa terbagi beberapa juga loh. Yang pertama itu data editing. Meliputi kegiatan koreksi dan seleksi data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpulkan dikoreksi satu persatu, baik data primer, hasil pengukuran maupun data sekunder. Kegiatan koreksi data terkandung maksud untuk mendapatkan data yang benar sehingga diharapkan nanti dalam analisis tidak terjadi kesalahan simpulan. Contoh dari pengolahan data editing ini yaitu seorang peneliti gizi mengumpulkan data berat badan balita di posyandu. Setelah semua data terkumpul, ia menemukan ada balita dengan berat badan 70 kg yang jelas tidak mungkin. Data ini kemudian dicek ulang ke kader posyandu. Ternyata salah input, seharusnya 7,0 kg. Selain itu, data balita yang tidak lengkap, misalnya tinggi badan tidak tercatat, disisihkan agar analisis tidak bias. Lalu kita masuk ke pengolahan data yang kedua yaitu coding.
Kegiatan coding merupakan kegiatan pemberian kode pada data. Kegiatan coding bertujuan untuk meringkas data dan memudahkan dalam analisis data. Seyogyanya, kode yang diberikan pada data berbentuk numerik karena mempercepat proses analisis data pada komputer yang telah berbentuk numerik atau tidak perlu dikode, misalnya umur, jumlah keluarga, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Contohnya, dalam penelitian pola makan mahasiswa, jawaban kuesioner tentang frekuensi konsumsi sayur dikodekan sebagai 1. Tidak pernah, 2. Jarang atau 1-2 kali per minggu, 3. Sedang, 3-4 kali per minggu, dan 4. Sering, lebih dari 5 kali per minggu. Lalu kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu klasifikasi atau pengelompokan. Pada kegiatan klasifikasi, data dikelompokkan sesuai dengan kodenya atau menurut kebutuhan analisis nantinya. Kegiatan pengelompokan dapat sekaligus dengan pengkodean, sehingga memudahkan dalam pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan secara manual atau dengan komputerisasi. Misal, pengelompokan sosial ekonomi yang berisi tingkat pendapatan, jenis mata pencaharian, dan jumlah pengeluaran. Contohnya, data status gizi balita berdasarkan Z-skor BB per umur dikelompokkan menjadi gizi buruk, kurang min 3 standar defisiasi, gizi kurang, min 3 standar defisiasi sampai kurang dari min 2 standar defisiasi. Gizi normal sama dengan min 2 standar defisiasi sampai plus 2 standar defisiasi. Gizi lebih plus 2 standar defisiasi. Lalu kita masuk ke jenis yang keempat, yaitu saving. Kegiatan saving pada penelitian yang tingkat biasanya tidak dilakukan karena data langsung diolah dan dianalisis lebih lanjut. Pada penelitian yang memerlukan waktu yang lama seperti cohort atau longitudinal, biasanya data tidak segera dianalisis sehingga perlu dilakukan penyimpanan data. Contoh dari saving yaitu dalam penelitian longitudinal mengenai pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan selama 6 bulan, data hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan anak setiap bulan disimpan dalam folder digital berbentuk Excel dan juga arsip kertas kuesioner penyimpanan ganda untuk mencegah kehilangan data. Nah, kita masuk ke jenis yang terakhir yaitu yang kelima, tabulating. Tabulating pada kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan meringkas jawaban dari kuesioner menjadi satu tabel induk yang memuat semua jawaban responden. Jawaban responden dalam bentuk kode-kode yang disepakati pengolahan data. Selanjutnya kita masuk ke poin penyajian data. Penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, bahkan lebih menarik. Penyajian data dalam bentuk diagram atau gambar juga dapat menjelaskan atau menggambarkan keadaan, gejala, atau fenomena dengan cepat. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penyajian secara teks atau narasi, penyajian secara tabel, dan penyajian secara grafik atau diagram. Dalam penyajian data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabel referensi dan tabel ikhtiar, lalu yang kedua, diagram dan grafik. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tabel referensi dan tabel ikhtiar. Tabel referensi memiliki fungsi sebagai gudang keterangan karena tabel tersebut menyajikan keterangan yang rinci dan disusun secara khusus untuk kepentingan referensi. Misal, tabel-tabel yang terdapat dalam laporan sensus umumnya merupakan tabel yang memberikan keterangan secara umum bagi kepentingan referensi. Seringkali tabel semacam ini disebut tabel umum atau general table. Lalu tabel ikhtisar atau juga dinamakan tabel naskah atau text table umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Fungsi tabel ikhtisar adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Lalu yang kedua, yaitu diagram atau grafik. Nah, diagram dan grafik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi grafik statistik dan jenis grafik statistik. Fungsi grafik statistik
Data statistik dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik umumnya lebih menarik perhatian dan mengesankan. Penyajian data statistik secara grafis mempunyai berbagai fungsi. Grafik atau diagram seringkali digunakan dalam iklan dengan maksud agar konsumen memperoleh kesan yang mendalam terhadap ciri-ciri produk yang diiklankan. Lalu jenis grafik statistik itu ada diagram garis, peta balok atau diagram batang, bar chart, atau yang ketiga diagram lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke proses pengolahan data dan analisis data. Dalam proses pengolahan data itu terbagi menjadi proses pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kita akan membahas proses pengolahan data kualitatif, yaitu data hasil observasi, in-depth interview, pengumpulan hasil pencatatan, menyusun transkrip wawancara, hasil pencatatan dan perekaman, menuliskan kembali hasil rekam wawancara dan kuesioner untuk membantu kelancaran proses in-depth interview, melakukan persetujuan data hasil wawancara dengan responden. Yang kedua, kita akan membahas proses pengolahan data kuantitatif. Data hasil kuesioner dilakukan pengecekan kembali, lakukan kode dan numerisasi, lakukan scoring bila kuesioner berbentuk instrumen yang mengandung nilai skor akhir yang harus ditetapkan, lalu lakukan penilaian ranking makna atau value. Selanjutnya kita masuk pada analisis data. Setelah data yang kita kumpulkan diolah, disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, maka timbullah berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, berapakah rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik pada penderita hipertensi? Setelah kita mengetahui rata-rata, pertanyaan lain yang muncul adalah berapa besarnya variasi dari hasil pengukuran tersebut, dan masih banyak lagi pertanyaan yang harus dijawab. Analisis data penelitian secara umum dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu analisis data deskriptif dan analisis inferensial atau induktif. Yang pertama, kita akan membahas kajian pada analisis data deskriptif. Pada penelitian yang bersifat deskriptif, tidak ada hipotesa yang akan diuji, sedangkan pada penelitian inferensial biasanya diikuti dengan pengajuan hipotesis. Kajian pada analisis deskriptif meliputi penataan, peringkasan, dan penggambaran. Yang kedua, kita akan masuk kepada kajian pada analisis inferensial. Pada analisis inferensial, kita dihadapkan pada data yang didapat dari sampel untuk digeneralisasi pada populasi. Selanjutnya, kita masuk pada poin skala pengukuran data. Skala pengukuran data dapat dibedakan menjadi 4 macam loh, yaitu yang pertama, kita akan membahas skala nominal. Pada data nominal, data digabungkan pada kriteria yang jelas dan tegas, serta bersifat diskrit. Kelompok yang satu dengan yang lain pada skala nominal tidak dapat dikatakan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kelebihan dan kekurangan pada skala nominal, setiap kategori memiliki arti yang sama, dan tidak terdapat hubungan ordinal antara kategori-kategori tersebut. Contoh dari skala nominal yaitu hanya menunjukkan perbedaan, tidak ada tingkatan. Dengan kata lain, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, golongan darah A, B, AB, atau O. Lalu yang kedua, kita akan membahas skala ordinal. Data dikumpulkan pada urutan misalnya tinggi, sedang, dan rendah. Pada pengelompokan ini, kita tidak dapat membedakan nilai data antara kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam perhitungan. Contoh dari skala nominal ordinal, status gizi menurut WHO, gizi buruk, gizi kurang, gizi normal, gizi lebih, dan obesitas. Lalu ada skala interval, yaitu jenis yang ketiga. Skala ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya pengelompokan yang mempunyai besaran yang sama. Pada skala ini, nilai 0 mempunyai arti yang relatif, bukan harga 0 secara mutlak. Contoh dari skala interval, suhu tubuh 0 derajat atau 38 derajat lebih panas dari 36 derajat Celcius, tapi 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Lalu yang keempat, kita akan membahas macam skala yang keempat, yaitu skala rasio. Skala rasio memiliki skala yang hampir sama dengan skala interval. Pada skala rasio, nilai 0 merupakan nilai mutlak. Titik 0 pada skala panjang menunjukkan tidak ada panjang.
Data pada skala rasio mempunyai kualitas bilangan real yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi. Contoh, berat badan kilogram atau 0 kg berarti tidak ada berat. Nah, di sini kita akan masuk kepada contoh soal. Kita akan membahas soal yang pertama. Seorang peneliti gizi ingin mengetahui kebiasaan sarapan mahasiswa di sebuah universitas karena jumlah mahasiswa mencapai 10.000 orang. Peneliti memutuskan hanya mengambil 500 orang dengan metode cluster random sampling berdasarkan fakultas. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online yang menanyakan jenis makanan sarapan, frekuensi, dan waktu makan. Metode pengumpulan data yang digunakan pada peneliti dalam kasus ini adalah A. Sensus, B. Sampling, C. Observasi, D. Dokumentasi, E. Eksperimen. Jawabannya adalah B. Sampling. Pembahasannya, karena jumlah populasi besar, peneliti hanya mengambil sebagian sampel 500 mahasiswa dengan teknik cluster random sampling. Hal ini termasuk metode sampling, bukan sensus. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Soal yang kedua, dalam penelitian pada pola konsumsi buah, seorang mahasiswa menemukan data aneh. Ada responden yang menulis konsumsi buahnya 150 kg per hari. Peneliti kemudian memeriksa ulang data tersebut. Ternyata seharusnya hanya 1,5 kg per hari. Setelah diperbaiki, peneliti melanjutkan tahap coding untuk memberi angka pada jawaban kuesioner. Tahap pengolahan data yang dilakukan peneliti saat memperbaiki angka 150 kg menjadi 1,5 kg adalah A. Editing, B. Coding, C. Tabulating, D. Entry data, E. Analisis data. Maka jawabannya adalah editing. A. Pembahasannya karena editing adalah pengecekan data agar tidak ada kesalahan tulis, input, atau nilai tidak logis. Setelah itu baru dilakukan coding untuk memberi kode atau angka. Lalu kita akan membahas soal yang ketiga. Hasil survei konsumsi sayur 200 siswa SMA ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Diagram menunjukkan bahwa 50 siswa sering makan sayur, 100 siswa jarang, dan 50 siswa bahkan tidak pernah. Bentuk penyajian data yang digunakan pada peneliti itu adalah A. Tabel referensi, B. Diagram garis, C. Diagram batang, D. Histogram, E. OGIF. Jawabannya adalah C. Diagram batang. Karena diagram batang digunakan untuk menyajikan data kategorik sering, jarang, atau tidak pernah. Histogram hanya digunakan untuk data kuantitatif berinterval atau rasio, sedangkan OGIF untuk distribusi kumulatif. Baik, di sini kita sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah statistika merupakan ilmu yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan melalui data yang terukur. Pengumpulan data adalah langkah awal yang krusial, di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber untuk menggambarkan fenomena tertentu secara objektif. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data yang bertujuan untuk menyusun informasi agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dalam proses ini, data yang masih mentah akan dibersihkan dari kesalahan, dikategorikan, serta dipersiapkan untuk tahap selanjutnya. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu populasi. Populasi merupakan istilah umum dalam metodologi penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Namun, terdapat perbedaan penggunaan dan interpretasi pada masing-masing jenis pendekatan penelitian. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pada masing-masing pendekatan atau metode. Pengertian populasi dalam konteks gizi. Populasi adalah suatu objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Dalam penelitian gizi, populasi merujuk pada keseluruhan kelompok individu yang memiliki karakteristik khusus sesuai tujuan penelitian. Misalnya dalam penelitian Sihaan dan kawan-kawan 2025, populasi ditetapkan sebagai seluruh remaja putri pra-Manarch di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam yang berjumlah 42 orang. Di sini kita masuk pada perbedaan populasi dan sampel. Menurut para ahli, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik di kesimpulannya.
Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Selanjutnya kita masuk pada poin karakteristik populasi dalam penelitian gizi. Karakteristik adalah sifat atau atribut yang dimiliki oleh elemen dalam populasi yang ingin diukur atau dianalisis. Karakteristik ini berkaitan dengan variabel yang menjadi fokus penelitian. Misalnya, dalam penelitian tentang kesehatan, karakteristik populasi dapat mencakup usia, jenis kelamin, status gizi, atau tingkat aktivitas. Lalu, kita masuk pada poin kriteria inklusi dan eksklusi populasi penelitian. Yang pertama kita akan membahas kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan sumber. Seringkali ada kendala dalam memperoleh kriteria inklusi yang sesuai dengan masalah penelitian, biasanya masalah logistik. Contohnya, penelitian ingin mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian jantung koroner, maka orang yang boleh dijadikan dalam kelompok kasus pada penelitian ini adalah orang yang tidak menderita penyakit jantung lain selain jantung koroner. Lalu ada kriteria eksklusif. Kriteria eksklusif merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada, dan jika subjek mempunyai kriteria eksklusif, maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian, dikarenakan terdapat keadaan lain yang mengganggu dalam pengukuran maupun interpretasi. Contohnya, penelitian ingin mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian jantung koroner, maka orang yang menderita jantung lain tidak boleh dijadikan dalam kelompok kasus pada penelitian ini. Selanjutnya kita masuk pada jenis populasi. Yang pertama itu ada populasi target atau target population. Populasi target atau populasi sasaran adalah kumpulan dari keseluruhan kasus, orang, atau objek, di mana hasil penelitian akan digeneralisasi. Contohnya, seorang peneliti hendak melakukan penelitian tentang kepatuhan pasien hipertensi dalam menjalani terapi di wilayah puskesmas A. Dalam hal ini, populasi targetnya adalah seluruh pasien-pasien hipertensi yang ada di wilayah puskesmas A. Dalam penelitian tersebut, peneliti dapat menetapkan secara jelas tentang batas geografis, jenis kelamin, kelompok umur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada populasi terjangkau atau accessibility population. Populasi terjangkau adalah kumpulan data seluruh kasus, orang, atau objek yang sesuai dengan kriteria penelitian yang tersedia dan terjangkau untuk peneliti. Seorang penelitian hendak melakukan penelitian tentang kebutuhan pasien hipertensi dalam menjalani terapi di wilayah puskesmas A. Dalam hal ini, populasi terjangkaunya adalah seluruh pasien-pasien hipertensi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Lalu yang ketiga ada jenis populasi sumber atau source populasi. Populasi sumber atau dikenal sebagai sampling frame merupakan individu-individu yang berasal dari populasi target yang mereka miliki potensi sebagai partisipan atau responden dalam penelitian. Contoh, misalnya peneliti hanya mengambil populasi sumber berupa remaja usia 13-18 tahun yang bersekolah di SMA negeri di Kota Medan, karena mereka adalah bagian dari remaja Indonesia, tetapi lebih mudah dijangkau dan memiliki peluang besar untuk menjadi responden. Lalu yang keempat ada populasi sampel atau sample population. Populasi sampel adalah individu-individu yang berasal dari populasi sumber. Populasi ini diminta atau diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian. Contoh misalnya dari seluruh siswa negeri SMA negeri di Kota Medan, peneliti hanya memilih 200 siswa dari 3 SMA berbeda sebagai sampel penelitian. Jumlah ini dipilih karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga tidak semua siswa di Medan bisa diteliti. Lalu yang kelima, yaitu jenis populasi studi atau populasi penelitian atau studi population. Populasi studi adalah orang-orang yang memenuhi syarat eligible. Mereka berasal dari populasi sampel dan menyatakan bersedia menjadi responden atau partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan. Contoh, misalnya dari 200 siswa yang dipilih, ternyata hanya 180 siswa yang bersedia mengisi kuesioner dan menjalani pengukuran status gizi. Maka 180 siswa inilah yang menjadi populasi studi atau responden akhir penelitian. Ciri-ciri populasi. Ciri-ciri atau karakteristik utama populasi yang dihimpun dari berbagai sumber yaitu ada variabilitas atau variability, menunjukkan beberapa besar perbedaan titik-titik data atau karakteristik dari objek penilaian yang diukur.
Yang kedua, bersifat seragam atau homogen atau beragam atau heterogen. Yang ketiga, batas yang jelas, definitones atau of boundaries. Pembatasan dalam populasi penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, ada aksesibilitas atau accessibility berkaitan dengan keterjangkauan populasi yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Populasi dalam penelitian atau populasi statistik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Di antaranya, yang pertama itu tujuan dilakukan penelitian. Tujuan penelitian akan mempengaruhi populasi bagaimana populasi diidentifikasi dan ditetapkan. Yang kedua, sumber daya peneliti dan waktu penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk menentukan populasi yang dipilih. Data yang tersedia harus akurat dan sesuai dengan fokus penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, kita akan bahas soal seorang peneliti gizi ingin mengetahui hubungan antara konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Ia menyatakan bahwa hasil penelitian akan digeneralisasikan untuk seluruh ibu hamil di Indonesia. Berdasarkan kasus di atas, jenis populasi yang dimaksud adalah A. Populasi sampel, B. Populasi sumber, C. Populasi target, dan D. Populasi studi, E. Populasi terjangkau. Jawabannya adalah C. Populasi target. Dikarenakan populasi target adalah keseluruhan populasi luas yang menjadi sarana utama generalisasi penelitian. Dalam kasus ini, peneliti ingin hasilnya berlaku untuk semua ibu hamil di Indonesia, sehingga jelas yang dimaksud adalah populasi target. Lalu soal yang kedua, dalam penelitian tentang hubungan obesitas dan jantung koroner, seorang peneliti membuat kriteria populasi sebagai berikut. Pasien berusia 30 hingga 60 tahun, pasien dengan obesitas IMT kurang lebih 30, tidak memiliki penyakit jantung lain selain jantung koroner, bersedia menjadi responden. Berdasarkan keterangan tersebut, manakah yang termasuk kriteria eksklusif? A. Pasien obesitas dengan IMT lebih 30, B. Pasien berusia 30 hingga 60 tahun, C. Pasien tidak memiliki penyakit jantung lain selain jantung koroner, D. Pasien menderita penyakit jantung lain selain jantung koroner, E. Pasien yang bersedia menjadi responden. Jawabannya adalah D. Pasien menderita penyakit jantung lain selain penyakit jantung koroner. Pembahasannya, karena kriteria eksklusi adalah kondisi yang membuat seseorang tidak boleh diikutsertakan dalam penelitian. Jika pasien memiliki penyakit jantung lain selain jantung koroner, maka ia dikeluarkan dari penelitian. Sementara kriteria A, B, C, dan E adalah kriteria inklusi. Lalu yang terakhir kita akan membahas soal yang ketiga. Seorang mahasiswa gizi ingin meneliti pola makan mahasiswa kos di kota Medan. Karena keterbatasan waktu dan dana, ia hanya mengambil populasi mahasiswa kos di satu kecamatan saja, bukan seluruh kota. Faktor utama yang mempengaruhi penentuan populasi penelitian pada kasus ini adalah A. Tujuan penelitian, B. Sumber daya peneliti dan waktu penelitian, keakuratan data yang tersedia, dan D. Pervariabilitas populasi, dan E. Kriteria inklusi dan eksklusi. Jawabannya adalah B. Sumber daya peneliti dan waktu penelitian. Karena populasi sering dibatasi oleh keterbatasan peneliti dalam hal biaya, waktu, atau tenaga. Pada kasus ini, peneliti membatasi cukupan hanya pada satu kecamatan karena keterbatasan sumber daya, bukan karena tujuan penelitian, variabilitas, atau data yang tidak akurat. Baik, kesimpulan dari materi yang kedua ini adalah populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Pemahaman mengenai jenis populasi seperti populasi target, populasi terjangkau, populasi sumber, dan populasi sampel sangat penting agar penelitian berjalan terarah dan hasilnya dapat digeneralisasikan dengan tepat. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai materi pertama dan materi kedua. Kiranya materi yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang dapat mendengar, melihat, dan membaca materi saya tersebut. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang.